yang berlaku atas diri kita supaya kembali kepada Allah, menghamba kepada Allah, mempersembahkan kembali bahwa yang berkuasa atas diri manusianya hanyalah Allah semata. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi maknanya bila kita sudah kembali mempersembahkan diri kita kepada Allah, maka kita tak akan mempersembahkan lagi diri kita kepada setan. Selama ini sebelum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, sahabat-sahabatku kan mempersembahkan apa yang diperbuatnya adalah perbuatannya sendiri. Apa yang diibadahkan kan ibadahnya sendiri. Apapun yang diamalkan masih menjadi amal-amalnya sendiri. Maka bagi orang-orang yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat tak akan rela dan tak akan ridho mempersembahkan apa yang diperbuatnya untuk hawa nafsunya. Maka dari itu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wahai Halim. Maknanya Abdul Halim, maknanya diri Anda yang sudah paham tentang kajian-kajian uripi Allah ini tidak akan mempersembahkan diri Anda lagi kepada iblis dan setan agar tidak menjadi pengikut-pengikut setan lagi, akan tetapi diri Anda sudah dikembalikan kepada Allah, dipersembahkan kembali, diabdikan kembali kepada pemiliknya. Orang yang masih ingkar, masih kafir hatinya pun tidak akan rela dan tidak akan ridho menyembah kepada Tuhannya orang-orang mukmin. Contohnya seperti saya. Bila saya yang masih merasa wujud di dalam dadaku, bila aku masih merasa yang paling hidup, maka aku tak akan pernah rela. Aku tak akan pernah ridho bila apapun yang ku perbuat, bila sholatku, bila ibadahku, bila zikiranku, bila sholawatanku, ini hanya Allah yang berbuat. Aku tak akan pernah rela. Akan tetapi kepahamanku Abdul Halim selama ini yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa beramal soleh kan masih Abdul Halim ya. Tak akan pernah bisa Abdul Halim mempersembahkan kepada lillah kecuali hanyalah dipersembahkan kepada linnas Abdul Halimnya sendiri. Itu kebalikannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi intinya ayat ini kita berkaca atau kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ketika manusianya belum bisa kembali kepada Tuhannya, maka manusianya menganggap orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertasawuf, menganggap orang-orang yang sesat. Jadi menurut pemahamanku Abdul Halim selama ini sebelum mengenal Tuhan, maka apapun yang kulakukan ya pasti ku persembahkan untuk diriku sendiri. Aku yang berbuat, aku yang beribadah, aku yang beramal soleh untuk bekalku nanti jalan ke akhirat. Karena akhiratnya nanti ya akhirnya dibakar semua amal-amalnya oleh Abdul Halim itu sendiri, karena diakui bahwa yang punya kuasa atas Abdul Halim dan bahwa yang punya kuasa atas apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim masih terbelenggu oleh Abdul Halimnya, masih tersangkut oleh Abdul Halimnya. Maka tak akan sama imannya Abdul Halim dengan imannya orang-orang yang sudah kembali mempersembahkan dirinya kepada Allah. Tak akan pernah sama, tak akan pernah bertoleransi. Kenapa? Karena masing-masing manusia punya paham sendiri-sendiri di dalam hatinya tentang beragama dan bertuhan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya pada intinya ya begitulah intinya ketika kita belum mengenal Tuhan. Dan setelah kita mengenal Tuhan, intinya semua pagelaran kafirin, mukminin, taat, maksiat, baik, buruk, intinya segala pagelaran itu yang ada hanyalah di dalam diri kita. Sebenarnya yang di luar diri kita itulah hanyalah bayangan. Yang kita pahami yakni selama ini yang berperang melawan hawa nafsu itu kan yang ada di dalam. Ketika kita belum mengenal Allah, seolah-olah agama, seolah-olah Tuhan hanya milikku di dalam kepahamanku. Akan tetapi ketika manusianya sudah kembali ke sisi Allah, maka disitulah puncak-puncaknya toleransi itu. Kenapa puncak-puncaknya toleransi ada pada sisi Tuhannya? Karena yang menjadikan kita orang Muslim, karena yang menjadikan kita orang Kristen, orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, berbeda-beda agama toh yang menciptakan semua itu hanyalah pagelaran Tuhan. Hanya Tuhannya lah yang bertoleransi kepada apa yang diciptakannya, karena tak ada kesalahan atas penciptaannya. Jadi tak mungkinlah manusia bisa toleransi masalah babakan ketuhanan dan keimanan, babakan peribadatan bila manusianya masih memegang teguh agamanya masing-masing. Maknanya agama apa? Agama yang dipahaminya. Karena kebanyakan manusia tidak memahami kitab-kitabnya sendiri. Jangankan kitab yang di luar Al-Quran, kitab yang ada di dirinya saja tidak memahami. Itulah kita semua selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita takkan pernah menyembah Tuhannya orang kafir. Maknanya kita takkan pernah kembali kepada kedudukan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dulu semua ibadah kita persembahkan kepada diri kita sendiri. Akan tetapi semua itu hanyalah li nafsi, masih kembali kepada diri manusianya. Setelah kita mengenal Allah lewat paparan-paparan uripe Allah ini, terutama bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka tak akan pernah rela dan tak akan pernah ridho lagi untuk dikembalikan semua aktivitasnya, bahkan hidup dan badannya kepada manusianya. Karena sesungguhnya manusianya tak punya hidup, manusianya tak punya badan, apalagi punya aktivitas dan punya peribadatan, karena semuanya hanyalah milik Allah. Itulah puncak toleransi kepada Tuhannya. Bila semuanya dikembalikan kepada Tuhannya, maka tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka indah bagi hamba-hamba yang sudah mengenal Tuhannya. Tak akan ada lagi perbedaan antara satu dengan yang lain. Tak akan ada lagi perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tak akan ada perbedaan antara golongan satu kepada golongan yang lain. Tak akan ada perbedaan antara aliran satu kepada aliran yang lain. Kenapa? Karena semuanya ahad di dalam penciptaannya, ahad di dalam kekuasaannya, ahad di dalam gelarnya Tuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa memahami kajian dari langit ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.